Oke, oke. Baik. Nah, sesuai dengan state yang ada di Sekolah Programming Indonesia, hari ini kita membahas tentang foundation, karena anak-anak Bapak Ibu telah atau berada saat ini di stage foundation dari keempat stage yang kita punya, mulai foundation, development, exploration, dan research. Ya. Nah, di foundation yang mereka jalani itu ada di level 1.0. Itu di mana kita memberikan basic cara berpikir computational thinking, kemudian coding menggunakan bahasa blok, dan bagian aplikasinya atau penerapan dari codingnya berupa animasi dan video games. Seperti itu. Dan ini mungkin sekitar ada beberapa yang 6 bulan atau bahkan lebih dari 6 bulan telah melewati di tahap foundation 1.0 ini. Nah, kemudian di level foundation juga ada foundation 1.1, 1.2 yang penerapannya berbeda. 1.1 robotics, 1.2 itu mobile apps. Tapi semua di tahap fondasi kita memberikan fondasi berupa pemahaman pemrograman dasar, kemudian cara berpikir dalam perihal computational thinking atau perpaduan antara critical thinking dan power computing, seperti itu. Oke. Nah, adapun yang mereka telah lalui selama kurang lebih ya, di level foundation 1.0 itu berupa 4 tahapan juga, yaitu dia ada mini project dan final project. Ini yang setiap levelnya kita akan berikan. Karena pada dasarnya kita mengikuti konsep pendidikan belum taksonomi, ya. Bukan sekedar dia remember atau tahu atau mengerti, gitu ya. Tapi dia juga mulai mencoba untuk mengaplikasikan apa yang dia tahu, dan bahkan dia bisa membuat sesuatu berdasarkan ide dia sendiri, gitu ya. Dan menggunakan pengetahuan yang dia dapatkan, seperti itu. Itu yang kita jalani baik di setiap level di state sekolah program Indonesia. Nah, mungkin dari Bapak Ibu juga melihat gitu ya, mungkin ada anak yang cerita sedang membuat apa gitu ya. Itu ada di bagian mini project yang idenya berasal dari SPI. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk men-trigger siswa, men-trigger daya analisa dan evaluasi yang dia punya gitu ya dari sisi project atau karya. Nah, kemudian tahapannya project ini kita bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam dia membuat sesuatu, membuat solusi dari apa yang dia pengetahuan yang dia punya, seperti itu. Ya. Jadi ke paket mini project dan final project itu yang terus kita kembangkan di Sekolah Programming Indonesia. Nah, kemudian bagaimana kita mengevaluasi dari sisi selama kurang lebih mungkin 6 sampai 1 tahun untuk level foundation 1.0. Itu pertama kita mengecek gitu logika anak lewat computational thinking test dan mengecek kemampuan programming dari sisi bahasa blok. Tes ini untuk validasi kedua arah tentunya, baik dari sisi student atau siswa maupun dari sisi SPI. Kita terus mengevaluasi dua arah tersebut. Nah, kemudian jelas kita evaluasi panel project-nya, apakah memang dia sudah menggunakan konsep coding yang telah kita ajarkan dengan baik, dan dia mampu mengaplikasikan apa yang dia punya, seperti itu. Nah, untuk tes computational thinking maupun final project, itu kita ada student report-nya yang kita akan kirimkan mungkin sekitar 2 minggu setelah parents meeting ini berlangsung paling lambatnya, seperti itu. Karena memang kita ingin mengecek secara komprehensif bagaimana anak memahami materi, bagaimana perkembangan dari sisi kemampuan code baik di testing maupun di final project, seperti itu. Nah, adapun konsep penilaian yang kita nilai jelas
kemampuan coding yang kita nilai dari sisi basisnya dari konsep computational thinking, bagaimana dia menyusun sebuah program yang paralel, bagaimana dia membuat sebuah logical yang sesuai pada codingnya, kemudian bagaimana mensinkronize antara animasi dengan yang satu dengan yang lain, kemudian bagaimana dia menyusun flow control dalam sebuah code yang dijalankan, sampai karena project saat ini berupa animasi dan video games, gitu ya, tentu kita akan melihat bagaimana dia menyusun sebuah user interactivity-nya seperti apa. Kemudian bagaimana dia merepresentasikan sebuah data di dalam project tersebut. Nah, inilah yang kita coba nilai gitu ya. Kita coba evaluasi dari sisi student. Yang ini kita gunakan gitu ya. 3 level kompetensi dari mulai paling basic, developing, dan proficiency gitu ya. Yang kita harapkan yang mampu melihat gitu siswanya itu kemampuan code-nya sampai sejauh apa. Yang memang tahap fondasi bukan berarti harus langsung mahir, tapi minimal dia masuk ke tahap developing, sudah mampu ya, menyusun logical yang sesuai dari sisi code-nya, dan mampu membuat flow control yang efisien tentunya di dalam project tersebut. Sebagai contoh misalkan, kita menggunakan bahasa blok yang seperti ini untuk memudahkan siswa belajar coding tanpa perlu menyulitkan dari sisi sintaksis. Adapun nanti bahasa teks itu ada di tahapan development. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, conditional statement atau logical yang digunakan pada code ini sama konsepnya. Tujuannya mungkin sama persis gitu, tapi bagaimana dia menyusun sebuah kondisi untuk meminimalkan sebuah terjadinya error atau ketidaksesuaian. Sebagai contoh yang satu itu hanya satu if dan else, dan conditional statement-nya atau kondisinya hanya sebuah satu if. Jika menyentuh warna biru, terus harus apa gitu ya. Berbeda kalau misalkan dia memastikan bahwa yang terakhir dia menyentuh area warna biru dan variabel atau skor blue itu kurang dari 50. Dia harus melakukan apa? Seperti itu. Jadi semakin kompleks dia mampu untuk membuat conditional yang lebih kompleks, maka kita level kompetisinya pun lebih tinggi. Itu yang kita coba evaluasi. Nah, ini pun ketika hasil evaluasi ini kita jadikan patokan bagaimana nanti kita mereview atau bahkan membimbing siswanya di level selanjutnya. Ya, karena memang tahap fondasi ini coding yang digunakan untuk basic prinsipalnya sama. Hanya penerapannya yang berbeda. Seperti itu. Nah, mungkin Mr. Trio akan melanjutkan ya, penerapan di foundation gitu ya, untuk tahap selanjutnya seperti itu. Pada Mr. Trio saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Bapak Ibu yang sudah datang. Perkenalkan, nama saya Trio Pujianto sebagai pengampu juga di Sekolah Programming Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Mr. Dimas, output ataupun penerapan dari mereka belajar programming di Foundation 1.1 ini adalah berbentuk yang berbeda. Nah, mungkin Mr. Dimas boleh minta tolong next. Untuk di tahap Foundation 1.0, kita memang memberikan beberapa fondasi cara berpikir tadi yang disampaikan Mr. Dimas, untuk dapat mengenali pola, untuk dapat bisa menyelesaikan sebuah tujuan ataupun masalah yang memang kita berikan menggunakan sebuah algoritma yang kita coba bangun di anak-anak, sehingga mereka memang mempunyai dasar-dasar yang mereka bisa kembangkan, salah satunya di Foundation 1.1 ini. Dia menerapkan sebuah perintah untuk memberikan perintah ke sebuah hardware ataupun berbentuk sensor, berbentuk LED lampu, ataupun berbentuk buzzer, speaker, dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk atau bentuk penerapan yang kami sediakan untuk anak-anak belajar untuk di sebuah kondisi teknologi yang berbeda.
Seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini ada beberapa materi yang nanti akan diterima oleh anak-anak nanti. Salah satunya pengenalan tentang robotik. Lalu di sini ada Arduino Uno. Arduino Uno ini adalah mikroprosesor yang nanti kita pakai untuk anak-anak belajar memberikan perintah ke hardware. Nah, di sini ada push modulation dan sebagainya sebagai bentuk eh, sebuah bentuk komponen elektrikal yang nanti mereka dapatkan. Di sini kita juga memberikan digital input, analog input, beberapa pengenalan-pengenalan tentang electrical circuit dan mechanical yang nanti mereka akan dapatkan. Lalu di sini nanti mereka bisa belajar untuk mengaplikasikan seperti tadi Mr. Dimas di materi satu, kita coba akan memberikan gambaran apa yang mereka sudah pelajari dari proyek yang bisa mereka buat. Contohnya ada safety distance meter, RGB box, dan disco ball. Ini adalah sebuah trigger yang kita sediakan untuk anak-anak dapat mulai mengenali apa yang mereka sudah pelajari dan menjadikan gambaran yang konkret untuk mereka dapat mengerti materi-materi apa aja yang sudah mereka dapatkan. Lalu kami harap di final project ini menjadi sebuah waktu dan sebuah wadah untuk anak-anak belajar untuk mengaplikasikan bahkan mendalami lagi apa yang mereka sudah pelajari di satu level ini, di Foundation 1.1. Mungkin boleh next, Mr. Dimas. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi uh, orang tua akan mendapatkan schedule ini, ada 24 kali pertemuan. Uh, Estimasi dari kami yang bisa kami berikan adalah 6 bulan, namun materi ini dapat lebih cepat atau lebih lambat. Uh, Kami harap dengan materi-materi ini menjadi gambaran anak-anak untuk mulai mengenali teknologi apa aja yang ada di sekitarnya, terutama memang dalam perihal teknologi yang berhubungan dengan otomasi di bidang hardware. Seperti itu. Mungkin bisa next, bisa Dimas. Ini adalah komponen yang kami sediakan untuk anak-anak mulai belajar untuk di level 1.1. Ada Arduino Uno yang tadi komponen utama berupa mikroprosesor untuk mereka bisa memberikan perintah atau coding di sana. Lalu ada sensor jarak, sensor cahaya, sensor suhu, lalu ada motor, modul, potensio, resistor, dan beberapa komponen yang memang secara elektrikal akan menunjang mereka untuk uh, mengenali dan menguasai materi yang di Foundation 1.1 begitu, Bapak dan Ibu yang ada di sini. Uh, untuk starter kit ini akan diberikan pada saat mereka sudah mm, melewati simulasi di materi awal, lalu mereka langsung mencoba untuk mendapatkan gambaran secara langsung bagaimana mereka bisa menggunakan materi komponen-komponen ini. Dan komponen ini kami bisa sampaikan ini aman, tidak akan menjadi sebuah komponen yang dapat mencelakakan atau dapat berakibat buruk ke anak-anak, karena memang kami coba untuk memilih sesuai dengan uh, batasan mereka untuk mempelajari robotik ini ataupun hardware ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk harga komponen robotik kits ini adalah 500.000. Nanti orang tua dapat uh, memberikan fasilitas ke anak-anak, dan untuk komponen apa aja dan invoice-nya seperti apa akan dihubungi oleh admin kami Sekolah Programming Indonesia. Dan mungkin waktu dan hal yang mau ditanyakan boleh disampaikan untuk kami, untuk Bapak dan Ibu. Mungkin ini adalah gambaran yang bisa saya sampaikan, kami sampaikan dari Sekolah Programming Indonesia untuk apa yang sudah mereka pelajari di Foundation 1.0,
dan apa yang nanti mereka akan pelajari di Foundation 1.1 seperti itu. Mungkin ada hal yang dapat kami dengar ataupun hal yang mau disampaikan kepada kami, Bapak Ibu. Ini adalah waktu untuk bisa sharing dan uh, menyatakan apa yang mau disampaikan kepada kami. Mungkin dari Mam Candice ataupun uh, Bu Selvi Husno. Dari Candice kayaknya nggak ada sih Pak. Iya Pak. Mungkin Mr. Dimas bisa sampaikan dari Candice seperti apa? Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Eh, saya mau tanya itu kalau untuk level 1.1 ini berarti lebih ke robotik ya? Iya, jadi mereka akan tetap core-nya adalah programming. Mereka belajar untuk mengcode, tapi memang output-nya ini adalah sesuatu yang mereka bisa pegang, Bu. Jadi mungkin Mr. Dimas bisa siapkan bentuk uh, mini project atau final project-nya, dan tidak menutup kemungkinan kalau memang ini hanya untuk mungkin uh, untuk yang laki-laki atau untuk yang mereka yang di bidang robotik. Namun ini memang menjadi sebuah kurikulum yang terintegrasi begitu, Bu. Jadi salah satunya adalah selain dalam melengkapi mereka untuk bisa mengenali teknologi sekitar, namun juga mereka ini menjadi sebuah tahap untuk kita bisa melihat sebuah potensi ataupun sebuah hmm, hal yang mereka bisa pelajari di bidang eh, robotik ini. Jadi memang ada materi berupa engineering dan electrical begitu, Bu. Jadi bentuk penerapannya yang berbeda namun memang masih dalam koridor programming atau coding begitu, Bu. Mungkin ini adalah Saya, gambaran yang ya, Bu. ya, saya mau tanya juga, anak saya sebenarnya bisa ngikutin nggak? Soalnya terus terang saya selama ini kurang banyak nanya sih sama dia ya. Iya, Vigo, eh, Vigo. ikutin nggak? Mm-mm. Oke, Vigo. Wah, Vigo ini kebetulan saya yang mengajar, Bu. Jadi Vigo ini menarik karena dia mempunyai ketertarikan yang Bu ya dalam mengikuti pembelajaran begitu. Bahkan dia bikin final project-nya itu bagus sekali. Dia ada sebuah idealisme yang dia keluarkan dan dia aktif dalam menanyakan bagaimana dapat menyelesaikan apa yang dia buat begitu Bu di final project-nya. Dan mungkin nanti dari student report akan saya coba memberikan gambaran yang lebih detail lagi. Vigo membuat sebuah game, bahkan gamesnya ini dia berikan tahap-tahapan, bahkan di backgroundnya dia mendesain sendiri, itu hal yang membuat saya pribadi senang begitu, bagaimana dia menyelesaikan proyeknya. Dan pada saat saya share, kan Vigo juga masuk ya Bu, udah masuk ke materi 1.1 berupa simulasi begitu. Waktu saya share tentang beberapa secara teori dan penggambaran electrical circuit, Vigo dapat mengikuti dan antusias dalam dia menanyakan sebuah rangkaian ini juga baik begitu Bu. Jadi yang saya lihat justru Vigo saya harapkan di 1.1 ini akan lebih keluar potensinya karena memang saya lihat Vigo kuat di dalam matematika dan sainsnya. Jadi di sini juga menjadi sebuah wadah ya Bu di 1.1. Jadi apa yang mereka sudah pelajari di sekolah itu mereka mempunyai sebuah fasilitas atau tools untuk mereka tuangkan di 1.1 begitu Bu. Karena memang secara teori fisika yang mereka dapat, math yang mereka dapat, ini justru mereka akan bisa aplikasikan di sensor-sensor yang mereka akan pakai begitu. Contoh, mereka akan belajar tentang sensor suhu, sensor ultrasonik. Di situ mereka bisa melihat secara langsung aplikasi yang mereka bisa dapatkan, aplikasi yang mereka bisa terapkan menggunakan sensor ini, menggunakan teknologi ini. Begitu, Bu. Hmm. Ya, oke. Ya, nanti mungkin kami harap dari
student report ini menjadi gambaran yang lebih jelas ya Bu ya. Dan memang student report ini kami sediakan, kami berharap ini akan membantu untuk orang tua dapat melihat potensi di bidang pendidikan teknologi ini. Memang kami berharap dari dari final project ini menjadi cerminan anak-anak dapat melihat mereka ini dominan di bagian mana begitu. Mereka tertariknya di bagian mana dan sebenarnya dia bisa mengekspresikan apa yang materi yang mereka dapatkan ini seperti apa dan itu kami coba gali lebih dalam lagi dari level ke level yang mereka akan lalui seperti itu Bu. Jadi setiap levelnya nanti akan ada student report dan itu kami harap menjadi tools, menjadi sebuah alat untuk kita bisa melihat anak-anak kita seperti apa. Seperti itu Bu. Itu kenapa kami coba kenalkan dengan teknologi-teknologi yang ada, tidak hanya berupa programming, visual yang software, namun juga mereka dapat mengenali sesuatu perintah yang langsung bisa diaplikasikan ke mereka yang bisa pegang atau mereka lihat secara langsung secara fisik atau secara panca indera. Seperti itu, Bu. Iya, oke, oke. Berarti dia ini ya, tertarik ya untuk ini ya. Iya, iya. Hmm. Bahkan Hmm. yang menarik itu dia kan juga partner ya, Bu ya. Jadi sekarang komunikasinya lebih apa ya, lebih enak gitu, lebih baik. Bahkan dia bisa mulai berekspresif gitu untuk Oke. berkomunikasi. Ya buat saya menyenangkan begitu karena di situ mulai bisa ya bergurau. Maksudnya ada Iya, iya, ada ekspresi yang lebih keluar gitu. Dan di situ saya harap iya. justru waktu final project dan beberapa hal yang dikerjakan bersama, justru akan ada poin skill yang lain begitu selain komunikasi dan yang lain. Dan dia Hmm. baiknya adalah dalam hal menjelaskan, Bu. Ternyata Vigo Mm-mm. dapat menjelaskan dengan baik gitu ke partnernya. Pada saat Vigo sudah selesai terlebih dahulu, pada saat dia menjelaskan sebuah materi itu Iya. tata cara dia mengkomunikasikannya juga baik. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Iya. Mungkin Mr. Dimas bisa memberikan gambaran untuk ada dari Bapak eh, orang tua Candice dan Vigo. Baik, tadi dijelaskan gitu ya. Kita ada tahap foundation 1 ada tahap foundation 1-2. Ini tujuannya apa? Sekali lagi memperkenalkan teknologi, ya, dan mengaplikasikan dari apa yang materi math dan sains yang dia dapatkan di sekolah. Ya, sebagai contoh, misalkan di setiap level itu kan ada kelas alpha, beta, gamma yang menyesuaikan dengan umur mereka, yang menyesuaikan dengan materi math yang telah mereka dapatkan di sekolah. Contoh misalkan ketika dia sudah mendapatkan materi mengenai sudut, mengenai movement atau jarak sebuah poligon, kita coba aplikasikan, kita membuat sebuah animasi untuk membuat bangun datar atau bahkan bangun bentuk yang seperti 3 dimensi dalam penggambaran 2 dimensi. Nah, itu yang kita lakukan di tahap 1.0 berupa animasi dan video games. Tujuannya sambil dia belajar atau menguatkan pemahaman programming, sambil dia juga ya, menguatkan apa yang dia dapatkan di sekolah. Nah, kemudian kita masuk di tahap Foundation 1.1, seperti yang Bapak Ibu lihat, kita menggunakan digital system untuk memperkenalkan teknologi hardware maupun misalnya sistem otomatis yang mungkin biasa terdengar konsep robotics. Jadi robotik bukan hanya soal pergerakan, tapi pengendalian sebuah komponen, baik itu bertipe visual, mengeluarkan output suara, ya, maupun pergerakan yang berbasis otomatis atau input dari sensor. Jadi penerapan konsep electrical circuit yang dia dapatkan di sekolah, apa perbedaan antara misalnya seri, paralel, yang selama ini hanya sekedar teori, ini diaplikasikan ke Belum. Saya tadi remind lagi juga ke ini. Teleponin soalnya nggak diangkat, Bu. Teleponnya.
Oke, kemudian kita masuk ke Foundation 1.2. Basic coding atau programming yang didapatkan di bahasa kita aplikasikan kembali ya untuk mendesain sebuah mobile apps. Sehingga yang kita harapkan ya, kita dapat gambaran anak selagi dia menguatkan kemampuan coding, kita dapat gambaran minat dan bakat anak itu di bidang teknologi di bagian mana. Apakah mengenai desain, visual, apakah pemproses data, gitu. Yang itu menjadi patokan dalam untuk ke stage berikutnya. Dalam hal ini ada development, dalam hal ini ada exploration yang bisa berfokus ke bidang-bidang tertentu. Nah, sebagai contoh ini mini project. Mini project bukan sekedar membuat sebuah project. Yang kita harapkan dia mampu menganalisa sebuah masalah atau kebutuhan di sekitar dia. Sebagai contoh ketika musim COVID atau lagi pandemi, dari pagi sampai siang di depan laptop untuk belajar, ini kita coba men-trigger siswa, ya mungkin matanya kelelahan ketika di depan laptop. Nah, dengan dari materi atau pengetahuan yang dia dapat, dia coba membuat sebuah device untuk mengukur jarak aman menggunakan laptop. Sebagai contoh misalnya dia mengukur jarak badan dia atau kepala dia ke layar monitor. Mungkin komponen atau bahan yang digunakan masih cukup sederhana, tapi dia menerapkan apa yang dia dapatkan di sekolah seperti itu. Nah, itu tujuan kita melaksanakan kelas foundation. Di satu sisi memperkenalkan teknologi dan code, di satu sisi mencoba untuk memberikan bukan sekedar teori, tapi praktik dari apa yang dia dapatkan di pendidikan formal. Seperti itu. Ya, mungkin dari orang tua Candice ada yang mau disampaikan kembali, Pak? Jelas sih Pak, udah Pak. Oke, sudah ya, Pak. Dari Mam Selfie, adakah yang mau disampaikan kembali, Mam? Oke, dari Mam Selfie, adakah yang mau disampaikan kembali, Mam? Ya, sorry, barusan ke disconnect ya saya. Iya, iya, Mam. Mm-mm. Adakah yang mau disampaikan kembali, Mam? Ini sekarang jadi udah masuk level 1.1 atau belum ya? Iya, kemarin kami kelas yang Vigo sudah masuk ke 1.1, Mam. Jadi Oh, oke. materinya sudah berjalan. Nanti mohon ditunggu untuk student report-nya, Mam. Jadi nanti di Oh ya, situ oke. kami coba memberikan gambarannya. Ya, Iya. lalu untuk tadi yang kami sampaikan untuk starter kit kita sebutnya, eh, karena di Foundation 1.1 butuh hardware tambahan, maka ada starter kit yang nanti anak-anak akan pakai. Starter kit ini tidak akan berhenti di Foundation 1.1, namun itu akan dipakai lagi di development, di tahap development. Jadi memang tidak hanya sekali pakai, dan itu akan dipakai bahkan bisa dalam waktu yang panjang, Mam, dipakainya. Jadi memang ini akan jadi investasi di bidang pendidikan ya, untuk jauh Yang ke tadi depan. yang 500.000 itu ya? Benar, iya. Oh ya, Jadi oke. itu tidak sekali pakai, itu seperti laptop ya, tapi kita sebutnya mikroprosesor seperti itu. Jadi akan dipakai bahkan nanti misalnya kuliah Vigo akan dipakai karena kami juga waktu di kuliah juga pakai mikroprosesor tersebut seperti itu. Oke. Ya, mungkin itu Ya. yang kami dapat sampaikan untuk orang tua dari Vigo dan Candice. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan kami harap kami dapat bisa mendampingi anak jauh ke depan lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih, Mam. Terima kasih, Bapak, untuk waktunya. Mungkin apakah dapat meminta waktu sedikit lagi untuk dokumentasi Bapak dari Candice dan Mam dari Vigo? Ya, oke. Iya, Pak. Pak, Bagaimana, Pak? maksudnya gimana Pak? Dokumentasi? Oh, foto ya, foto. Iya, kalau berkenan dan Oh, oke, memungkinkan, oke, oke. iya, bolehkah untuk open kamera? Maaf ya, Pak. Saya tadi kurang jelas. Tapi saya di kendaraan nggak apa-apa ya Pak?
Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih untuk kesediaannya. Baik, kami foto ya. Ya. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dari Candice dan